Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada channel Ustadzah Dian An-Nisa pada catatan keempat. Kali ini catatan keempat, Ustadzah akan menerangkan tentang hukum bacaan ta'awud dan basmalah. Ta'awud seperti kita ketahui bersama ada 3 jenis, 3 bentuk, tetapi yang sering kita baca adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam hukum membaca ta'awud ialah sunnah. Sunnah ketika akan membaca Al-Quran, dimanapun ayat atau surah itu yang akan dibaca. Sedangkan basmalah ada 5 macam loh. Nah, makanya kita harus memperhatikan apa saja hukum membaca basmalah. Yuk kita simak penjelasan satu persatu. Yang pertama adalah wajib. Kapan ketika membaca basmalah itu dibaca wajib? Yaitu ketika di permulaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah yang ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah maka Bismillahirrahmanirrahim wajib dibaca. Kalau tidak maka hilang satu ayat. Berikutnya yang nomor 2 adalah sunnah. Kapan ketika sunnah membaca basmalah itu? Yaitu di permulaan surah. Surah apa saja yang akan kita baca itu sunnah kecuali di surah Al-Fatihah dan surah At-Taubah. Kenapa surah Al-Fatihah? Tadi kan sudah Al-Fatihah. Basmalah ketika dibaca di surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Sedangkan At-Taubah kita akan bahas nanti setelah ini. Yang ketiga hukumnya adalah jaiz, boleh-boleh saja. Monggo, mau dibaca, monggo, mau tidak juga boleh. Di pertengahan surah ini kecuali At-Taubah. Jadi ketika kita membaca surah Al-Baqarah misalkan, di tengah-tengah kita boleh baca, boleh juga ditinggalkan, enggak baca. Nah, jadi jaiz, boleh-boleh saja, tidak dipermasalahkan. Yang keempat adalah makruh. Kapan makruh? Ketika kita membaca basmalah di pertengahan surah At-Taubah. Di pertengahan surah At-Taubah kita membaca ini makruh. Bahkan haram yang kelima ketika kita membaca di permulaan surah At-Taubah. Loh, kok bisa? Kenapa makruh? Kenapa haram? Lalu kita membaca apa dong? Kita bisa membaca ta'awud. Karena ta'awud dimanapun berada itu hukumnya sunnah. Jadi kita membaca ta'awud. Di awal membaca surah At-Taubah, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di tengah-tengah juga ta'awud. Di akhir juga ta'awud. Dimanapun berada di dalam bacaan surah At-Taubah, sebelumnya kita boleh membaca ta'awud saja. Nah, di sini para ulama qiraat umumnya bersepakat tidak membaca basmalah pada awal surah tersebut. Walaupun ada yang memperbolehkan. Nah, alasan tidak boleh kenapa? Surah ini ketika itu diturunkan Allah dalam keadaan murka. Isinya mengandung ancaman kepada orang-orang musyrikin dan munafik. Di sini juga adanya seruan memerangi, ada seruan berjihad setelah terjadinya perang Tabuk. Sedangkan bacaan basmalah mengandung makna rahmat, keamanan, dan kedamaian. Walaupun dalam hal ini dari keterangan salah satu sahabat Nabi, Rasulullah SAW hingga wafatnya tidak pernah menjelaskan apapun tentang kedudukan surah At-Taubah. Namun demikian, kalau dilihat dari isi kandungan, kemudian alasan-alasan kenapa tidak diperbolehkan untuk membaca basmalah,
maka kita ganti saja dengan membaca ta'awudz. Nah, bahkan ada di Al-Quran yang beberapa Al-Quran itu dituliskan di awal-awal sebagai pengganti bacaan ta'awudznya, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nah, coba perhatikan tulisan berikut ini. Nah, ini ada beberapa tulisan di awal surah At-Taubah. Di samping, di pinggirnya yang kosong ini ditulisi seperti ini, supaya mempermudah kita untuk membaca. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak terlewat ketika membaca surah At-Taubah? Kadang-kadang ketika kita yang bukan menghafal Al-Quran, maka kita kadang-kadang sudah melewati surat At-Taubah, kita nggak tahu bahwasanya kita sudah ada di dalam surah At-Taubah. Nah, caranya silahkan diberikan tanda pada Al-Quran kita seperti ini. Boleh memakai pensil atau memakai pulpen warna lain. Maksudnya adalah supaya kita lebih mudah mengetahui, oh sekarang ini kita sudah sampai di surah At-Taubah. Karena surah At-Taubah ini ada atau terdapat beberapa lembar. Silahkan boleh dengan cara masing-masing, asalkan tidak sampai mengotori Al-Quran. Hanya sebagai tanda saja bahwa kita sudah sampai di surah At-Taubah. Itulah penjelasan tentang catatan keempat, yaitu tentang hukum bacaan ta'awudz dan basmalah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Allah jadikan ilmu yang barokah, manfaat. Atas segala khilaf, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.